Video ini akan menjadi patokan buat teman-teman semuanya, sebelum pinjam uang di aplikasi Finplus, karena ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui sebelum, mau pinjam uang di aplikasi ini. Dan ini semua berdasarkan pengalaman saya secara pribadi yang sudah pernah pinjam uang di aplikasi pinjaman online Finplus di tahun 2026. Dan, di sini kita, ini lebih tepatnya video pengalaman ya, cerita pengalaman, sekaligus review ya aplikasi pinjaman online Finplus ini. Jadi wajib kalian tonton sampai dengan selesai agar kalian tidak menyesal ketika telah mengajukan pinjaman di aplikasi ini ya. Dan pembahasan kita pastinya sangat lengkap ya, mulai dari bunganya itu berapa, kemudian sistem cicilan atau metode pembayarannya seperti apa, apakah, memberatkan nasabah, kemudian juga kita akan membahas, eee risiko gagal bayarnya atau terlambat bayarnya apa, apakah data kita akan disebar ya, apakah, kita diancam atau didatangi, DC lapangan, seperti itu ya. Dan di sini sebelum kita bahas lebih jauh, teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu channel HSM Vintage ini untuk mendapatkan update informasi seputar pinjaman online teman-temannya. Dan di sini itu semuanya sudah jelas kita bahas secara jujur teman-temannya. Dan ya langsung aja kita bahas ya. Untuk aplikasi pinjaman online Finplus ini kalian bisa dapatkan di Play Store ya, dan di iOS itu sudah tersedia teman-teman ya. Dan ini adalah aplikasi pinjaman online uang dari PT Rezeki Bersama Teknologi teman-teman. Aplikasi ini telah dipakai 10 juta pengguna teman-teman ya, dan ini salah satu aplikasi pinjaman online paling populer di Indonesia ya. Bagaimana tidak populer? Karena aplikasi ini banyak sekali iklannya di mana-mana di seluruh media sosial. Sepertinya aplikasi ini memasang iklan teman-temannya, dan kalian jangan langsung tertarik ya atau langsung mengajukan ya. Dan mendapatkan bintang 4,7 ini sempurna sebenarnya bintangnya ya. Bagus kalau kita lihat sekilas dari Play Store ya. Dan tapi ada beberapa fakta yang harus teman-teman ketahui. Nah, oke, jadi, pertama kita bahas syaratnya apa saja ya. Jadi itu mudah sebenarnya syaratnya ya, hanya perlu KTP saja ya. Tidak perlu menggunakan data-data tambahan seperti BPKB dan lain-lain ya. Apalagi BPJS tidak perlu, hanya modal KTP ya. Dan nanti akan mengisi beberapa, informasi pribadi ya, seperti alamat rumah, alamat kantor ya, jenis pekerjaan, nomor kontak darurat, pendapatan per bulan berapa, ya, dan rekening pencairan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau pinjam di sini dan berencana mencairkan ke e-wallet atau Dana, OVO, GoPay, itu belum support teman-teman. Jadi wajib menggunakan rekening BRI, BCA, dan lain-lain ya. Tapi kalau teman-teman mau mencairkannya ke bank digital seperti SEA Bank, Neobank, ya itu bisa teman-teman ya. Jadi ini support. Nah, dan muncul lagi pertanyaan, Bang, apakah aplikasi ini ketika kita galbay di aplikasi lain di ACC di sini? Ya, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kalau mungkin teman-teman galbay aplikasi seperti Shopee, ya itu agak sulit ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan seperti Klik Kami dan lain-lain itu mungkin masih bisa ya, berdasarkan pengalaman saya secara pribadi ya. Jadi 50-50 ya, bisa iya bisa tidak teman-teman. Nah, oke, kemudian, teman-teman, di sini kita akan, langsung aja ya, lihat untuk, sistem cicilan di aplikasi ini beserta dengan bunganya ya, seperti apa? Apakah berat atau tidak? Apakah rekomendasi atau tidak? Jadi kita langsung aja lihat dari data berikut ini teman-teman. Nah, teman-teman semuanya di sini, kita mendapatkan pinjaman atau ingin mencairkan pinjaman di limit, 1,4 juta ya teman-teman. Nah, di sini itu teman-teman biasanya kalau di aplikasi Finplus ini itu, akan mendapatkan limit biasanya untuk pengguna baru itu mulai dari 500.000 ya, sampai dengan 1 juta hingga 1,4 juta rupiah teman-teman. Tergantung skor kredit kalian, semakin bagus skor kredit kalian itu biasanya mendapatkan limit yang lebih tinggi, dan pendapatan per bulan kalian, tinggi itu biasanya limitnya lebih tinggi lagi ya, itu tergantung dari itu juga bisa ya. Nah, kemudian, ini bunga aplikasi Finplus ini secara realnya itu di 0,3% per hari teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan untuk bunga 0,3% itu, tinggi ya kalau kita bandingkan dengan pinjam atau, ada pinjaman lain seperti, Indodana yang di mana bunganya itu di bawah 0,2%. Ini tergolong tinggi teman-teman untuk bunganya ya, untuk Finplus ini. Tapi masih standar otoritas jasa keuangan teman-teman, yaitu maksimal di 0,3% ya atau 0,4%. Ya, antara itulah. Ya tidak melebihi 0,4% kok. Nah,
Kemudian, ya 1,4 itu, kembalinya itu mungkin hampir 2 juta teman-teman ya, di 1,8-an lah ini ya, kalau saya tidak salah hitung ya, kalian bisa lihat sendiri lah dari, metode cicilannya. Nah, kemudian, ternyata ketika kita mau mencairkan pinjamannya itu, tenor pertamanya itu jatuh tempo di 15 hari setelah pencairan ya. Contoh, cair di tanggal 1. Nah, tanggal 15 kita akan membayar cicilan pertamanya. Walaupun tenornya itu 3 bulan biasanya ya, atau 90 hari, itu tetap cicilan pertamanya jatuh di 15 hari setelah pencairan dengan nominal yang sangat tinggi ya. Ini kita harus mengembalikan pokok pinjamannya. Seperti tadi 1,3 juta ya, 1.316.000 teman-teman. Jadi ini berat sekali untuk pembayaran pertamanya. Apalagi kalau teman-teman mungkin pinjam dengan nominal yang tinggi, contoh 2 juta lah, itu pasti bakal terasa ya. Karena pembayaran pertamanya itu di 1,8 juta. Jadi ya ini pasti akan berat kepada nasabah ya. Apalagi kalau belum gajian. Nah, jadi otomatis pasti bakal terlambat bayar teman-teman ya. Nah, kemudian di tenor keduanya itu di tanggal 27 bulan 6 ya, ini mungkin selisihnya 1 bulan ya, dari pembayaran pertama ya di 273.000 dan pembayaran ketiga di 276.000 di tanggal 16 bulan 8 ya. Jadi total ada 91 hari biasanya teman-teman, atau 120 hari ya. Kalian bisa hitung sendiri lah, tapi dari gambaran ini kita bisa menilai bahwa aplikasi ini mencekik ya, berat sekali untuk pembayaran pertamanya ya, sehingga berpotensi terlambat bayar. Nah, perlu kalian ketahui untuk resiko galbay di aplikasi ini itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya aplikasi pinjaman online ini sudah jelas akan mengancam melalui WA yang melakukan teror ya, melalui nomor-nomor tidak jelas itu. Tidak hanya di WA, bahkan telepon biasa. Nah, tapi biasanya akan intens kepada kita yang tidak bayar itu di 1 minggu pertama saja. Setelahnya jarang-jarang lagi mereka menghubungi teman-teman. Nah, kemudian resiko berikutnya bunga yang akan terus berjalan ya teman-teman. Biasanya bunganya itu akan berjalan setiap hari, bahkan bikin kita panik teman-teman. Tapi biasanya untuk aplikasi pinjol ilegal itu tidak akan memberikan denda keterlambatan di 2 kali, lebih dari 2 kali pokok pinjaman. Kalau misalkan kita galbay 1 juta ya, itu akan mentok-mentok 2 juta ya teman-teman, tidak bakal lebih. Berapa tahun pun kita galbay itu bakal mentok di 2 juta, tapi ya tetap aja itu kita harus membayar ekstra teman-teman. Ya, kemudian, apakah ada DC lapangan? Jawabannya tidak ada teman-teman. Untuk aplikasi tidak ada DC lapangan ya, sampai saat ini belum saya temukan teman-teman. Kemudian apakah aplikasi ini, sebar data dan keluar kondar? Ya tidak ya teman-teman. Aplikasi pinjaman online resmi itu tidak akan berani atau keluar kondar teman-teman, karena regulasi ya, karena mereka di bawah otoritas jasa keuangan. Jadi mau tidak mau, mereka harus mematuhi aturan-aturan yang disediakan oleh OJK teman-teman, tidak boleh. Ya, jadi ya pada dasarnya untuk aplikasi pinjaman online Finplus ini menurut saya di tahun 2026 ini kurang worth it ya, atau tidak worth it sama sekali karena berat pembayaran pertamanya, seperti itu. Dan biasanya proses pencairannya juga lama, bahkan untuk verifikasinya saja lama, bahkan bisa sampai 24 jam ya. Beda dengan aplikasi-aplikasi lain, teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk pengalaman saya pinjam di aplikasi Finplus ini kurang worth it. Tidak saya sarankan, lebih baik cari pinjaman online yang jauh lebih fleksibel ya, yang dimana 1 bulan 1 kali bayar dan pembayarannya itu sama setiap bulannya. Jadi itu jauh lebih ringan ya daripada aplikasi ini, bahkan bunganya banyak yang lebih rendah seperti itu. Ya itu dia teman-teman ya, pengalaman saya pinjam uang di aplikasi Finplus ini, semoga bisa menjadi patokan buat teman-teman atau referensi ya. Nah, itu dia ya. Jadi saya rasa sudah cukup untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman.